Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang dikasihi Allah adalah sangat diinginkan oleh seluruh manusia sebagai hamba-hamba Allah tentunya. Menjadi kasih Allah juga ini sedambaan semua manusia yang hidup tentunya ingin bagaimana cara dekat dengan Allah, sehingga ada yang digelar oleh Allah. Semua kekasih Allah itu mereka punya hati yang bersih, dekat dengan fakir miskin, termasuk anak muda juga bisa mungkin dengan cara dia taat kepada Allah, nilai ketakwaannya luar biasa kepada Allah. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan sampaikan seorang ahli ibadah yang tidak mendapatkan gelar kekasih Allah atau yang dicintai Allah. Ibnu Hasim adalah seorang ahli ibadah yang tidak pernah tinggal tahajudnya selama 20 tahun. Selalu saja sholat malam. Tapi di malam itu ketika dia sedang melaksanakan wudu, maka terperanjat karena ada sosok seorang yang memang datang kepadanya secara tiba-tiba. Kemudian ditanya, siapa engkau? Kata orang tadi, saya adalah malaikat. Lantas untuk apa datang ke sini? Kata Ibnu Hasim, saya utusan Allah untuk melihat ibadah kamu, utusan Allah untuk bagaimana cara kamu mengabdi kepada Allah. Kemudian Ibnu Hasim tadi melihat bahwa malaikat membawa sebuah lembaran kertas yang bubuk tebal, ya. Kemudian Ibnu Hasim bertanya, apa yang kau bawa? Ini adalah buku catatan koleksi manusia yang menjadi kekasih Allah. Kemudian Ibnu Hasim bertanya, adakah nama saya di situ? Kata malaikat, saya tahu kamu adalah orang yang senantiasa tahajud kepada Allah setiap malam selama 20 tahun. Nanti aku buka lembaran-lembaran yang aku bawa ini, kata malaikat. Maka dibuka lembaran tadi, dari lembaran pertama sampai yang terakhir. Ternyata nama Ibnu Hasim nggak ada di situ. Tolong malaikat buka lagi, tolong buka lagi dari awal sampai akhir, saya ingin tahu apakah nama saya di situ. Ternyata beberapa kali dibuka, nama Ibnu Hasim tidak ada di catatan-catatan orang yang termasuk kasih Allah. Maka tersungkurlah dia jatuh di tempat wudhu dan bertanya, ya malaikat, apa sebenarnya yang menyebabkan saya tidak termasuk dalam kategori, tidak termasuk dalam catatan orang-orang yang mencintai Allah, yang sepenuhnya kasih Allah? Kata malaikat jawabannya, saya tahu setiap malam engkau tahajud, saya tahu setiap malam engkau bermunajat pada Allah. Cuma kamu egois, sombong pada dirimu sendiri. Kesalehanmu, ketaatanmu hanya untuk dirimu sendiri. Kamu tidak pernah berpikir ketika kamu ibadah ada orang yang merasakan ibadah juga. Selama ini hanya mementingkan diri sendiri. Ketika ada orang yang lapar, kamu tidak memberikan makan. Ketika ada yang sakit, kamu tidak pernah menjenguknya. Ketika orang yang kehausan, kamu tidak pernah memberi minumnya. Tetangga kamu yang dekat itulah. Sehingga itulah menyebabkan nama kamu tidak ada di catatan-catatan yang saya bawa. Ini atas perintah Allah, nama kamu tidak masuk dalam kategori seorang yang termasuk kekasih Allah. Maka menangislah di situ Ibnu Hasim. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ketika itu juga maka Ibnu Hasim sadar bahwa dirinya ibadah bukan semata-mata hanya menuju kepada Allah saja, tapi aspek sosial, ya, aspek sosial. Seorang yang malam tidur kekenyangan perutnya itu dianggap tidak beriman kalau misalkan di sebelah kiri kanannya itu ada tetangga yang kelaparan, maka tidak dianggap beriman. Oleh karena itu
sebagai aspek sosial kita sebagai manusia biasa, tentunya kesalahan kita itu harus diwujudkan dengan bagaimana cara kita berbuat baik terhadap manusia yang lain. Makanya kata Abu Ja'far ya, Ja'far As-Shadiq ya, kata Ja'far As-Shadiq, kalau kamu ingin melihat bagaimana dalamnya agama seorang, bukan melihat dari sholatnya, bukan melihat dari puasanya, tapi melihatlah bagaimana cara dia memperlakukan orang lain ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama agar seimbang antara ibadah kita dengan aspek sosial kita, bersedekah kepada orang lain. Jangan sampai kita perut kenyang, ada kita yang kelaparan. Hadirin rahimakumullah, di akhirat nanti ya, ada tangga-tangga yang memang nanti mengadu kepada Allah bahwa orang kaya ini tidak pernah peduli, tidak pernah hartanya yang dia miliki, makanan yang dia miliki tidak pernah ikut makan, minuman yang dia pernah miliki tidak pernah ikut minum. Dia banyak pakaian tapi tidak pernah memakai bajunya. Nah, oleh karena itu, dengan demikian bahwa seseorang yang ahli ibadah ya, kalau hanya kesalahannya untuk diri sendiri, maka diragukan imannya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya ketika kita bisa bermunajat kepada Allah, seorang yang takwa kepada Allah, maka di hadapan manusia pun kita harus bisa memperlakukannya dengan baik. Jangan mentang-mentang seorang alim tidak peduli dengan orang lain, hanya mikirin diri sendiri. Nah, itu egois. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Hasyim tidak termasuk dalam catatan amal, catatan orang-orang yang tidak termasuk kekasih Allah, karena mereka, Ibnu Hasyim sendiri adalah solehnya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Mari kita bersama-sama merenungi bahwa ketika kita sebagai seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah, jangan lupakan sebelah kiri kita mungkin ada orang yang kelaparan, sebelah kanan kita juga ada orang yang kehausan, depan mata kita ada orang yang tidak punya pakaian, di belakang kita ada orang yang sakit. Itulah yang mesti kita harus perhatikan dan pedulikan. Mudah-mudahan kisah ini, riwayat ini yang saya sampaikan tentunya bisa kita ambil hikmahnya, bahwa mari kita beribadah kepada Allah dan jangan lupa hak minas yang kita jalankan. Jadi kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.